رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sallu wa nusallim ala rasulillahil karim, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, di mana Anda saja berada, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita satu hadis sekaligus doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaban wa Syabbana wa ballighna fi Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Syabban, dan pertemukanlah kami bulan suci Ramadan. Doa yang Nabi ajarkan kepada kita, seolah-olah doa ini adalah minta dipanjangkan umur kita untuk sampai di bulan suci Ramadan. Mengapa bisa demikian? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana lipat gandakan amal kebaikan kita. Oleh karenanya, dengan bulan suci Ramadan ini, apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan di tengah wabah virus corona? Yang pertama yang harus kita perbaiki ialah untuk menyambut bulan suci Ramadan, yakni memperbaiki diri kita. Dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mensucikan dirinya dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sungguh cintai, Allah sungguh muliakan. Sungguhnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbuna at-tawwabina wal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada orang yang senantiasa ganggu istrinya orang. Hari ini ada orang yang senantiasa ganggu suaminya orang. Harus banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana digandakan amal kebaikan kita. Tentunya kita harus membersihkan diri kita untuk menyambut bulan suci yang penuh berkah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Yaitu harus persiapkan fisik kita. Kenapa? Bulan suci Ramadan ini kita akan disuruh berpuasa, diwajibkan berpuasa selama 30 hari, kurang lebih 30 hari. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan fisik kita secara lahir dan batin. Apalagi di tengah wabah yang seperti ini, ada virus corona. Oleh karenanya, dengan adanya virus corona ini, kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau sahur, kalau buka puasa, harus makan makanan yang baik, yang halal, dan yang bagus, yang pastinya yang mengandung banyak gizi, supaya imunitas kita tetap terjaga. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus memperbanyak ilmu. Karena dengan ilmu, insya Allah kita akan mampu beramal. Karena tidak ada amalan tanpa diawali dengan ilmu pengetahuan. Makanya setiap satu ibadah harus kita miliki ilmu. Kenapa Ustaz harus memiliki ilmu? Karena dalam bulan suci Ramadan ini kadang kita jumpai ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana jika sekiranya saya tadi malam bertempur dengan istri saya, tiba-tiba saya bangun jam 8 pagi. Bagaimana dengan puasa saya? Apakah dia sah atau tidak? Jawabannya adalah harus dengan ilmu. Jawabannya yaitu begitu bangun pagi jam 8, puasanya tetap sah dengan catatan harus pergi mandi dulu. Ada juga yang bertanya, Ustaz, bagaimana jika sekiranya bulan suci Ramadan kemudian saya makan? Bagaimana hukumnya? Tapi saya tidak sengaja, saya lupa. Kalau begitu
makanan yang sudah masuk, terlanjur masuk di perut kita, biarkan, tapi kalau ada di mulut, dimuntahkan, dibuang, dan lanjutkan puasanya, dan puasanya tetap sah. Nah, setelah banyak kita taubat, kemudian perbaiki fisik, lahir dan batin, kemudian berilmu, yang terakhir yaitu memperbaiki silaturahmi. Ada saudara kita yang tidak pernah kita omongin selama ini, kembali ke rumahnya, kita jemput tangannya, kita jemput salamnya, untuk senantiasa mohon maaf. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, wabah virus corona ini, berjabat tangan pun juga bukan berarti tidak boleh, tapi untuk menghindari terjangkit virus namanya virus corona, kita melalui SMS. Yang tidak bisa pulang ketemu dengan orang tuanya, telepon orang tuanya, Pak, maafkan saya, sebentar lagi bulan suci Ramadan, kalau ada dosa saya dan ampuni saya, orang tuaku, kalau ada dosa saya. Ustaz, bagaimana jika sekiranya orang tua saya sudah meninggal dunia? Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Doakan dia. Doanya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz, tidak tahu berdoa pakai bahasa Arab? Boleh pakai bahasa sehari-hari kita. Bahasa Bugis buat Dengmato, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris kalau tahu, bahasa Belanda Opperdomes, bahasa Kajang Kulenji, semua bahasa boleh, asalkan apa yang kita ucapkan itu kita pahami. Kalau misalkan kita pahamnya pakai bahasa Bugis, ya bahasa Bugis. Kalau kita pahamnya pakai bahasa Indonesia, doa pakai bahasa Indonesia. Minimal 4. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya kedua orang tuaku, lipat gandakan amal kebaikannya, terima semua amal ibadahnya. Yang terakhir apa? Lapangkanlah alam kubur. Cukup 4 saja. Hadirin pemirsa sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 yang harus kita persiapkan untuk menjemput bulan suci Ramadan. Yang nantinya bulan suci Ramadan ini yang kita hadapi nantinya ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kenapa? Tahun ini yang dulunya suara masjid diwarnai dengan suara-suara imam, tarwih di mana-mana, tapi tarwih kali ini berdasarkan dari putusan dari pemerintah MUI dan berbagai pemerintah daerah untuk sholat tarwih di rumah saja. Bahasa Perancisnya bilang orang stay at home. Pemirsa sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Supriyandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.